Saya akan share topik yang sangat common, osteoporosis dan osteoarthritis. Tapi banyak orang bingung. Apa bedanya osteoarthritis, osteoporosis? Dua hal yang berbeda. Sama-sama penyakit tulang, tapi dua hal yang berbeda. Jadi kadang-kadang orang refer osteoarthritis tapi bilangnya osteoporosis, gitu ya. Ini saya tunjukkan kenapa masalah ini sangat penting. Jadi osteoarthritis yang sebelah kiri, banyak orang terkena osteoarthritis. Kalau kita lihat yang bagian hijau itu ya, 75 tahun ke atas, hampir 50% ke atas orang terkena osteoarthritis. Di sini kira-kira umurnya maybe 40-50 ya. 40-50 sekitar 35 sampai 49 tahun 11%. 50 sampai 64 tahun berapa itu? 29%. Jadi sepertiga yang umur 65, 75, sepertiga terkena osteoarthritis. Kalau osteoporosis itu ada statistik globally. Ya, kita bicara tentang Singapura aja. Singapura yang di atas 50 tahun cewek sekitar 9,3 sampai 19,4%, 50 tahun ke atas, ya, hampir 10 sampai 20% itu cewek, yang cowok lebih sedikit, 0,7%. Oke, siapa tahu bedanya osteoarthritis dan osteoporosis? Oke, saya jelaskan. Very simple. Osteoarthritis itu kalau orang Indonesia bicara tentang pengapuran. Pengapuran, istilah Indonesianya pengapuran. Pengapuran adalah masalah sendi. Sendi kita itu dilapisi oleh tulang rawan. Seperti gambar yang kanan. Kiri. Ini adalah tulang rawan yang menutupi sendi, yang biru. Ini yang bagus. Tapi dengan berjalannya waktu bisa berlubang, bisa rusak, berlubang. Dan kalau sudah berlubang, persendiannya jadi tidak stabil dan membentuk tulang-tulang baru. Ini tulang-tulang baru. Inilah yang dinamakan pengapuran. Sebenarnya tulang baru yang terbentuk ini tidak sakit. Yang sakit yang lubang di cartilage ini. Ini osteoarthritis. Kalau osteoporosis itu bahasa Indonesianya keropos tulang. Tulang kita itu bukan solid bone ya, ibu-ibu. Tengahnya ini ada rongga-rongga. Ini normal seperti ini. Tapi dengan berjalannya waktu, rongganya ini membesar. Dan tulang-tulang ini jadi tipis. Sampai akhirnya seperti ini. Ini yang dinamakan osteoporosis. Kalau seperti ini jatuh, ini gampang sekali patah tulang. Oke. Saya mau tanya. Kita bicara tentang osteoporosis dulu ya. Dua orang ini kira-kira yang mana yang lebih gampang terkena osteoporosis? Siapa bilang ibu-ibu? Ibu-ibu? Oke. Bapak-bapak? Yang bilang bapak-bapak siapa? Gak ada ya? Benar, ibu-ibu. Kenapa? Melahirkan? Menyusui? Apalagi? Menopause. Oke. Yang paling kontribut terbesar adalah menopause. Premature menopause, itu ada statistiknya. Orang yang menopause typically terjadi 45 sampai 55 tahun. Jadi orang ibu-ibu yang 60 tahun ke atas hampir 100% terkena menopause. Bapak-bapak juga ada menopause-nya ya, ibu-ibu, tapi namanya andropause. Testosteron, kalau menopause estrogen, kalau andropause adalah hormon testosteron. Tapi bapak yang umur 70 tahun ke atas yang terkena andropause tidak 100%. 18, berapa itu? 4%, hampir 20%, enggak 100%. Efeknya apa? Ini adalah big bone mass. Tulang kita, kepadatan tulang kita akan naik sampai puncaknya usia 30 tahun di sini.
Lah yang biru itu adalah male, laki-laki, yang merah perempuan. Laki-laki big bone mass-nya itu lebih tinggi daripada perempuan. Dan perempuan ada drop ini. Laki-laki datar. Penurunannya datar, perempuan ada drop. Drop ini disebabkan oleh apa? Menopause. Itu yang menyebabkan drop itu. Ini tujuan kita ya, untuk mencapai peak bone mass setinggi-tingginya. Karena setelah ini tulang kita nggak bisa naik, bone mass-nya nggak bisa naik, turun. Jadi penting sekali untuk menjaga tulang sejak anak-anak. Kalau ibu-ibu punya anak-anak kecil, penting sekali untuk menjaganya sejak anak-anak dengan olahraga yang teratur dan makan makanan yang sehat. Ini adalah makanan yang tidak sehat, yang nggak bagus untuk tulang. Makanan salty food, processed food, terus snack, salty snack, canned soup. Efeknya kalsium di urin itu terbuang dengan garam sama-sama. Terus kafein. Siapa yang suka kopi? Kopi ya, boleh tetap boleh minum kopi tapi jangan banyak-banyak. Kopi itu mengganggu penyerapan kalsium. Jadi kita boleh makan kalsium banyak, sehat, tapi kalau minumnya kopi terlalu banyak, yang terserap sedikit. Gula juga meningkatkan keasaman dalam tubuh kita. Jadi kalsium di dalam tulang itu leak out, keluar. Terus yang terakhir alkohol. Saya rasa nggak ada yang alkoholik di sini ya. Alkohol itu juga membuat kalsium absorption itu nurun di dalam usus dan sehingga mengganggu kepadatan tulang. Ini adalah kalsium, source of kalsium yang bagus dari produk susu keju dan yogurt, sayuran hijau, daging. Saya rasa sudah pinter-pinter semua di sini. Ini vitamin D, sumber vitamin D, ikan yang berminyak, dairy produk juga. Tapi vitamin D beda dengan kalsium. Kalau kalsium kita itu bisa mendapatkan kebutuhan kalsium dari makanan 100%. Mudah sebenarnya. Tapi kalau vitamin D susah. Jadi kalau orang terkena vitamin D deficiency biasanya perlu suplemen. Jarang sekali yang bisa memenuhi kebutuhan dengan makanan. Tubuh kita sebenarnya juga bisa memproduksi vitamin D sendiri, tapi nggak cukup biasanya. Dua orang ini, satu sedentary life, yang satu suka olahraga. Siapa yang lebih gampang terkena osteoporosis? Ini pertanyaan yang gampang. Siapa yang bilang yang di kiri? Angkat tangan. Kuning. Kiri. Yang kuning. Nggak ada yang kanan. Yang lebih gampang terkena osteoporosis. Kiri. Oke. Kiri karena nggak olahraga. Olahraga adalah protektif untuk kesehatan tulang. Kalau ini gemuk atau kurus? Bukan seksinya ya, gemuk atau kurus. Yang paling bagus adalah yang berat badannya normal. Oke, tapi kalau dua ini yang ekstrim, gemuk atau kurus, lebih gampang mana yang terkena osteoporosis? Siapa yang kiri, yang gemuk? Gemuk, yang kanan? Oke. Yang lebih gampang terkena osteoporosis yang kanan, yang kurus. Yang kurus. Itu kalau osteoporosis yang kurus lebih gampang terkena. Orang ini orang muda, atletik, suka olahraga, bisa nggak? Cowok lagi, bisa nggak terkena osteoporosis? Bisa. Minggu lalu saya ada pasien, orang muda, bule, seperti inilah kira-kira. Sakit back pain, terus bawa X-ray-nya ditulis osteopenia, kepadatan tulang menurun. Umurnya sekitar 35-40 tahun, saya lupa. Saya pertama nggak percaya. Saya mau brush off, I think this is wrong. Tapi saya curious, bener nggak? Saya order bone density scan, ternyata osteoporosis.
pasiennya osteoporosis. Muda, cowok, olahraga, sehat. Bisa terkena osteoporosis. Yang ini namanya secondary osteoporosis yang ada penyebabnya. Yang tadi itu, yang graf itu tadi, itu adalah primary osteoporosis yang disebabkan oleh umur. Semakin tua, semakin kepadatan tulang semakin menurun. Ini secondary osteoporosis. Penyebabnya steroid. Biasanya ada masalah-masalah kesehatan. Ada penyakit yang perlu diobati dengan steroid. Jadi minum steroid tiap hari bisa terkena osteoporosis. Orang pernah minum omeprazol, yang sol gitu ya, itu bisa terkena osteoporosis. Orang yang minum obat epilepsi juga bisa terkena anti-epileptic medicine, pengencer darah, bisa terkena osteoporosis. Penyakit ginjal, diabetes, penyakit tiroid lebih gampang terkena osteoporosis. Orang yang malnutrisi, tidak bisa menyerap makanan yang kita makan dengan baik, termasuk kalsium, itu gampang terkena osteoporosis. Terus smoking, alkohol, gampang sekali terkena osteoporosis.